Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Api roh kehidupan. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa Xiao Yan yang jelas. Kata-katanya relatif mengerikan. Tampaknya aliansi Sky Mansion dan klan Hun memang saling membenci. Lidah yang sangat tajam, jika ini tentang menantangku, bahkan gurumu Yao Chen tidak memiliki kualifikasi. Hun Huzi sedikit tertawa, tapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan karena perkataan Xiao Yan. Tampaknya dia memiliki temperamen yang sangat baik. Namun, mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan sangat dingin. Ada niat membunuh yang samar-samar melonjak di dalamnya. Guru bilang aku harus bisa berurusan denganmu. Oleh karena itu, dia tidak perlu campur tangan. Xiao Yan membelai dagunya, B. Senyum di wajahnya cukup cemerlang. Namun demikian, kata-kata yang diucapkannya dengan jelas tidak memberikan wajah apapun kepada Hun Huzi. Haha, kalau begitu, aku agak penasaran, Hun Huzi tertawa pelan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian lengan bajunya, api hitam meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu membentuk kuali api hitam setinggi 1000 kaki di langit di depannya. Ada kekuatan melahap aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali api. Nihility Devouring Flame? Xiao Yan, Elder Wan Huo, dan Old Man Shenlong tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam saat mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu benar-benar telah mendarat di tangan klan Hun. Orang tua Shenlong mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram saat dia melihat kuali api hitam. Menjadi salah satu tetua dalam dunia alkemis, dia jelas menyadari kekuatan Nihility Devouring Flame. Panggil api surgawi ke dalam tubuhmu. Nihility Devouring Flame, saya sangat membutuhkan rasanya. Hun Huzi tersenyum sambil menatap Xiao Yan dan dua lainnya lalu tertawa. Itu hanyalah api benih dari Nihility Devouring Flame, namun kamu benar-benar bertindak begitu mendominasi. Xiao Yan tertawa pelan. Meskipun perasaan bahwa Nihility Devouring Flame dalam Hun Huzi memberinya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh kepala Hall of Souls, itu masih tidak dapat mencapai tingkat menakutkan dari nyala api yang melahap yang sebenarnya. Jelas, Nihility Devouring Flame di tangan orang ini juga merupakan api benih. Hun Huzi menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar nada suara Xiao Yan. Dia tidak menyangka Xiao Yan dapat mengidentifikasi nyala api secepat ini. Namun, dia langsung tertawa. Xiao Yan dapat mengenali Nihility Devouring Flame miliknya, tetapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa Nihility Devouring Flame miliknya bukanlah nyala api benih biasa. Nihility Devouring Flame sangat misterius. Hanya beberapa individu langka yang bahkan menyadari bahwa api benih Nihility Devouring Flame dapat dipisahkan ke dalam level yang berbeda. Di antara banyak nyala api benih biasa ada dua jenis api benih misterius. Mereka disebut api benih langit dan bumi. Nihility Devouring Flame di tangannya adalah Earth Seed Flame. Yang disebut api benih tanah ini dapat dianggap sebagai bentuk bayi dari Nihility Devouring Flame dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api benih biasa di tangan kepala aula jiwa. Meskipun api benih seperti itu relatif kuat, jika induk api itu rusak, banyak api benih yang terhubung dengannya akan secara otomatis menghilang dan berubah menjadi energi inti yang akan berkumpul di tubuh utama. Masalah seperti itu dianggap rahasia. Bahkan Yao Lao dan Xiao Yan belum pernah mendengar informasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengidentifikasi api surgawi di tangan Hun Huzi sebagai api benih. Mereka tidak dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah bos dari api benih tanah,
Tetapi bahkan jika mereka telah mengenalinya, ekspresi Xiao Yan tidak akan pucat. The Purifying Demonic Lotus Flame di dalam tubuhnya telah bermutasi setelah bergabung dengan begitu banyak flame surgawi. Lupakan Nihility Devouring Flame ini hanya menjadi Seed Flame. Bahkan jika Nihility Devouring Flame yang sebenarnya turun, Xiao Yan bahkan mungkin tidak takut akan hal itu. Apakah Anda dapat menelan api surgawi kami akan tergantung pada kemampuan Anda. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar tiba-tiba bersiul darinya. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa itu bukanlah angin kencang, melainkan api misterius. 9 api angin tenang. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melirik api angin liar yang dipanggil oleh Penatua Wan Huo. Ini bukan pertama kalinya dia melihat 9 api angin tenang ini. Ketika dia bertemu Yao Xingji saat itu, Yao Xingji telah membawa api surgawi ini, tetapi dari kelihatannya, api surgawi ini telah diambil kembali. Haha, orang tua Wan Huo, kamu menjadi lebih mahir dalam penggunaan 9 api angin tenang ini. Pak Tua Shenong tertawa terbahak-bahak setelah melihat Penatua Wan Huo memanggil api surgawi. Tongkat rumput obat di tangannya dengan lembut menekan ruang kosong. Dia tertawa, kalau begitu, diri lansia ini juga harus tampil. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tongkat berjalan bahan obat di tangannya menyala sendiri tanpa kehadiran nyala api. Api hijau seperti cairan perlahan naik. Akhirnya, angin itu membengkak. Lapisan demi lapisan kabut naik dari nyala api seperti cairan hijau. Bahan obat misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan tumbuh saat kabut naik. Mereka memancarkan kekuatan hidup yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Ini adalah api surgawi peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api roh kehidupan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati kekuatan hidup yang menyebar. Ekspresi aneh melintas di matanya. Life Spirit Flame berada di peringkat kelima di Heavenly Flame Ranking. Api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan penghancur meskipun banyak bentuknya. Namun, Life Spirit Flame ini tidak menampilkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Sebaliknya, itu diisi dengan kekuatan hidup. Ada desas-desus bahwa ketika flame surgawi seperti itu digunakan, benih bahan obat di dalamnya akan dengan cepat bertunas dan tumbuh. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu khawatir tentang mencari bahan obat dengan api surgawi seperti itu. Selama seseorang memiliki benih yang cukup, seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang dibutuhkannya. Jadi, nyala api ini sangat misterius. Selain itu, Life Spirit Flame ini dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang mendapatkannya akan memiliki umur yang sebanding dengan Magical Beast yang terkenal dengan umur panjang mereka, tapi satu-satunya kerugian adalah api ini tidak cocok untuk pertempuran. Itu tidak benar-benar meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Xiao Yan juga telah mendengar tentang api roh kehidupan ini, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kekuatan hidup yang menggoda dan kaya itu menyebabkan seseorang merasa rileks dan penuh energi. Mata Hun Huzi menatap tajam ke Life Spirit Flame di tangan Pak Tua Shenlong. Keserakahan melintas di matanya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki umur yang terbatas. Jika seseorang bisa mendapatkan nyala kehidupan ini, dia akan dapat memperpanjang umurnya. Daya pikat itu relatif kuat bahkan untuk orang seperti dia. Ini sebenarnya adalah api roh kehidupan. Pak Tua Shenlong, kamu cukup beruntung. Ekspresi Penatua Wan Huo juga sedikit iri saat dia berkata sambil tersenyum. Ketika Life Spirit Flame ini terbentuk, kecerdasannya akan relatif tinggi. Biasanya, itu tidak akan muncul dalam bentuk nyala api. Sebaliknya, itu berubah menjadi berbagai bahan obat. Setelah itu,
ia dengan tenang berakar di tanah. Kadang-kadang, tidak mungkin untuk mengidentifikasinya bahkan jika seseorang berjalan melewatinya. Hanya mereka yang sangat beruntung yang bisa menemukannya di tanah. Haha, saya hanya beruntung dan secara tak terduga menemukannya saat saya mencari bahan obat. Pak Tua Shen Nong membelai janggutnya dan tersenyum saat menjawab. Mampu mendapatkan api surgawi seperti itu adalah hal yang cukup menggembirakan bagi seseorang seperti dia, yang tidak suka bersaing dengan orang lain. Saya mendengar bahwa teman muda Xiao Yan telah menaklukkan api teratai setan yang dikabarkan. Saya ingin tahu apakah ini benar. Mata Pak Tua Shen Nong tiba-tiba mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan sedang melihat lautan api hijau di atas kepalanya dengan ekspresi aneh dari jarak dekat. Haha, aku hanya beruntung seperti tetua. Xiao Yan tersenyum. Api menyala di bahunya. Little Yi muncul dalam sekejap. Segera, matanya mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melirik 3 kelompok api surgawi lainnya di langit. Satu-satunya yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Little Yi. Ini adalah roh api surgawi. Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Little Yi di bahu Xiao Yan. Mata mereka menjadi sedikit muram. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dari Yi kecil. Menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis, mereka secara alami memahami apa yang direpresentasikan oleh roh api surgawi kepada seorang alkemis. Konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang hampir sempurna. Tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang seperti mereka, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi sempurna, tidak dapat dibandingkan. Meskipun api surgawi di tangan mereka cukup kuat, mereka masih belum mencapai tingkat membentuk roh api surgawi. Klan Hunku telah menargetkan Purifying Demonic Lotus Flame selama bertahun-tahun, tapi itu tiba-tiba berakhir di tanganmu, tapi itu tidak masalah. Hal-hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh kita. Mata Hun Huzi berkedip sementara hawa dingin melonjak di dalamnya. Teman muda Xiao Yan benar-benar diberkati. Saat itu, diri lansia ini pernah mencoba menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Namun, saya hampir terbunuh di alam api iblis. Pak Tua Shen Nong membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami alam api iblis, dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Jika dia tidak memiliki sisa-sisa jiwa Purifying Demonic Lotus Saint, kemungkinan dia hanya bisa melarikan diri jauh. Meskipun Pak Tua Shen Nong adalah seorang alkemis yang luar biasa, seseorang tidak dapat mengandalkan alkimia ketika mencoba untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Jika kalian berempat telah bersiap, silakan buka kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Yao Dan di kursi pemimpin menarik tatapan iri dari Yi kecil saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Xiao Yan sedikit tertawa setelah mendengar perintah. Yi kecil di bahunya melebarkan mulutnya. Kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar. Itu membengkak karena angin dan berubah menjadi kuali api setinggi 1000 kaki yang melayang di langit. Banyak naga api berlama-lama di sekitar kuali api. Raungan naga yang rendah dan dalam bergema darinya, dan dalam sekejap, suhu stadion dengan cepat naik. A. Apakah Xiao Yan selalu berjanggut? B. Chin silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.